jarang ya. Jadi kalau memang pertama kali DC-nya itu datang ke tempat kalian atas hutang yang tidak pernah kalian lakukan, pertama yang kalian lakukan adalah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan terus semangat menjelang akhir tahun ini. Jangan lupa tetap jaga akun kalian dan jangan lupa tetap selalu waspada, karena apa, di sini saya akan sampaikan ada beberapa kebobolan akun yang dilakukan para orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjol-pinjol yang selama ini tidak pernah kalian pakai. Nah, kalian harus waspada. Kita akan bahas secara tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungi dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk pembahasan pokok kita, ada beberapa teman saya yang memang sudah mengadukan kepada saya karena dia mengalami kebobolan akun dan juga sudah coba untuk kesana sini tapi tidak ada respon. Nah, di sini saya akan bagi tips buat kalian, semoga berhasil dan semoga ini tidak terjadi kepada kalian. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu, ada berita tentang GoPayLater yang sekarang sudah mulai untuk memblokir semua para pengguna-penggunanya selama 30 hari untuk mereka mengecek kalian ada galbay di mana. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang sekarang ini menggunakan PayLater, ini baru terjadi di PayLater GoPayLater ya teman-teman ya. Nggak tahu lagi untuk PayLater lain. Kalau kayak Shopee kan dia langsung membekukan akun Shopee-nya, kalian tidak bisa lagi membayar, kalian tidak bisa lagi untuk belanja dan segala macamnya. Tetapi untuk kayak PayLater lain kayak Lazada, Bukalapak dan segala macamnya itu belum terjadi. Dan tapi sekarang ini GoPayLater sudah mulai mengikuti jejak-jejak yang lain, yaitu buat kalian kalaupun seandainya kalian tidak pernah galbay di GoPayLater, tidak pernah ada keterlambatan membayar, tetapi ketika kalian ada galbay di tempat lain, GoPayLater akan melakukan penyelidikan selama 30 hari dan selama 30 hari itu akun kalian akan dibekukan dan kalian tidak bisa menggunakan limit sekalipun kalian mendapatkan limit yang naik atau kenaikan limit. Nah, ini sudah terjadi banyak sekali ya teman-teman yang melaporkan kepada saya, Mbak, GoPayLater sekarang limitnya dibatasin, kalaupun kita kedapatan kenaikan limit kita akan dibekukan akunnya selama 30 hari dan selama 30 hari itu GoPayLater akan ngecek slip kita dan ngecek FDC Fintech Data Center ada nggak kita galbay di pinjol-pinjol lain. Kalau seandainya ada galbay, otomatis akun kita ini akan dibekukan selamanya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebenarnya ini ada sisi positifnya ya, ada pun sisi negatifnya bahwa kita udah nggak bisa lagi minjam. Kalau seandainya kita butuh kepepet barang, kita udah nggak bisa lagi menggunakan PayLater-nya ini yang selama ini mungkin teman-teman banyak menggunakan kartu kredit ya. Itu sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya, alhamdulillah, berarti kita diminta sama yang di atas untuk kita lebih menggunakan uang cash kita, belajar untuk memanage keuangan kita dan belajar untuk lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang merasa kenapa ya kok nggak pernah telat bayar, selalu dipelihara, selalu dirawat, tetapi tiba-tiba ada pembekuan akun. Nah, ternyata seperti itu ya. Dan ini baru terjadi di GoPayLater ya. Kalau yang di Shopee itu lebih kepada pembekuan akun selamanya. Ketika kalian sudah melunaskan pembayaran kalian di Shopee, tetap juga akun kalian akan dibekukan selama beberapa bulan, baru kemudian bisa digunakan lagi. Nah gitu ya. Kemarin kan akun-akun PayLater juga sempat dibekukan dan sampai sekarang belum ada berita pembaharuannya apakah akun-akun akan dilanjutkan atau tidak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang pembahasan tentang pembobolan akun. Nah, di sini saya sudah pernah membuat vlog khusus untuk pembobolan akun. Nah, ini terjadi lagi menjelang akhir tahun. Sudah ada beberapa akun teman-teman saya yang diblokir. Yang pertama itu terjadi paling banyak adalah Shopee ya. Yang kedua itu terjadi adalah Kredivo. Nah, Kredivo ini dalam satu hari saya sudah menerima pengaduan dari teman-teman tuh ada sebanyak 5 ya. Berarti yang kemarin itu sempat down, sempat turun, nggak ada lagi pembobolan akun beritanya. Sekarang menjelang akhir tahun naik lagi teman-teman ya. Kemarin itu saya sudah buatkan khusus buat Shopee. Nah, sekarang Kredivo. Nah, inilah dua yang paling sering kali dibobol. Nah, kalau teman-teman semuanya ya punya tagihan di Kredivo apapun itu jenisnya, kalau kalian emang nggak tahu lagi kapan saya bisa membayarkannya, saran dari saya kalian uninstall aja aplikasinya, tetapi catat username dan passwordnya. Manalah tahu suatu hari kalian diberikan promo dari DC-nya untuk melunaskan hutang kalian dengan cara pembayarannya
melewati aplikasi. Nah itu buat teman-teman yang memang masih ada hutang. Nah buat teman-teman yang emang udah nggak menggunakan aplikasinya lagi, yang memang tidak mau berurusan lagi dengan pinjol, ingat kalau kalian tidak mau menggunakan pinjol lagi, yang kalian lakukan adalah uninstall aplikasinya dan tutup akunnya. Bagaimana cara tutup akunnya? Kalian email ke CS Centernya, follow up, dan terus follow up. Kalau memang kalian dekat dengan daerah Jakarta dan dekat dengan kantornya Kredivo, kalian tutup langsung ke kantornya ya. Jangan dibiarkan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Jadi teman saya ini sudah mencoba untuk melaporkannya kepada polisi, kemudian melaporkannya kepada CS-nya Kredivo, tetapi sama halnya dengan yang terjadi pada Shopee, Kredivo juga tidak mau bertanggung jawab, Kredivo juga tidak mau menanggapinya dan meminta untuk si teman saya ini membayarkan sesuai dengan nilai hutang yang sudah terjadi. Nah itu sangat membuat kita rugi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua ini ada tips dari saya ya. Yang pertama, memang seperti saya sebutkan di awal, yaitu kalau emang tidak pernah kalian gunakan aplikasinya ataupun tidak tahu kapan mau membayarkannya, uninstall aplikasinya dan tutup akun buat yang sudah tidak menggunakan pinjol. Jangan semata-mata nanti saya mau butuh, nah nanti lebaran saya mau pakai lagi, saya masih butuh nih, kalau nanti saya tutup akun otomatis saya akan memulai baru lagi. Nah buat yang punya kepikiran seperti itu, teman-teman semua harap tahu ya, untuk tahun 2024 buat yang rajin bayar, buat yang tidak rajin bayar, semua limit paylater akan dibatasi. Tidak akan seperti tahun 2023 adanya kenaikan limit, adanya limit baru, adanya limit seperti ini. Tidak lagi ya teman-teman ya. Buat pengguna lama, pengguna baru, semua limit akan dibatasi. Jadi tidak seperti-merta kita bisa menggunakan seenaknya saja. Nah itu ya, jadi ngapain lagi dipelihara, udah tutup aja akunnya untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat ya, akhir tahun lebaran itu waktunya sangat dekat ya teman-teman ya, hanya berjarak 3 bulan saja ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah terjadi seperti ini dan kalian sudah melaporkannya kepada polisi, keluarlah bukti laporannya bahwa akun kalian dibobol, terjadi pencurian uang di akun kalian, dan kalian sudah laporkan ya kepada Kredivo ataupun Shopee, tetapi tanggapannya disuruh tetap membayarkan. Yang kalian lakukan adalah jangan pernah membayar ya. Pertama, jangan pernah bayarkan. Saya tahu kesalnya seperti apa untuk hutang yang memang tidak pernah kita lakukan, tetapi kita wajib untuk membayarkannya demi membersihkan nama kita, ya kan? Yang kedua, kalian cek secara berkala setelah 1 bulan dari pelaporan kalian ataupun dari terjadinya hutang yang emang bukan punya kalian. Cek secara berkala setelah 1 bulan. Kalau memang tidak masuk ke dalam slik OJK, berarti aman ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, cek secara berkala ya teman-teman ya. Kalau emang tidak masuk slik OJK, abaikan dan jangan pernah bayarkan lagi. Namun jika masuk ke dalam slik OJK, yang perlu kalian lakukan adalah lakukan negosiasi ulang sampai memang adanya penetapan win-win solution, hutang kalian itu harus kemana dan bayarnya berapa. Karena apa? Kalian harus kuat, harus memang benar-benar perhatikan, hutang itu bukan kalian yang lakukan tetapi terjadi kepada kalian ya. Lakukan negosiasi terus menerus sampai adanya keputusan final yang membuat kalian sama-sama merasa benar ya. Untuk Shopee sama Kredivo itu yang masuk ke dalam slik OJK, tetapi untuk Shopee tidak ada isi lapangannya. Nah untuk Kredivo kita sudah tahu ya di mana-mana ya, kalau Kredivo itu emang ada di isi lapangannya, dan rata-rata desi lapangannya agak barbar, dan juga rata-rata desi lapangannya jarang ada yang terakreditasi, ibaratnya ada yang tersertifikasi lah ya teman-teman ya, jarang ya. Jadi kalau memang pertama kali desinya itu datang ke tempat kalian atas hutang yang tidak pernah kalian lakukan, pertama yang kalian lakukan adalah tunjukkan surat pengaduan kalian kepada polisi bahwa akun kalian dibobol, kemudian kalian tunjukkan laporan kalian kepada DC-nya, laporan kalian kepada Kredivo itu tunjukkan sama DC-nya, dan DC-nya minta untuk membayarkan. Jelaskan saya tidak akan mau membayarkan hutang yang tidak pernah saya lakukan karena akun saya dibobol. Ini laporan saya kepada polisi. Kalau kalian tetap mau menagih atas dasar itu adalah tugas kalian, ayo tagih saya di kantor polisi, karena saya sudah jelaskan semua perkara saya detail di kantor polisi. Saya yakin DC-nya itu juga tidak akan mau karena itu berbelit-belit. Dan perlu diingat,
setiap DC kredivo mintalah surat SPPI-nya, karena rata-rata DC-nya itu datang 2, salah satunya itu tidak ada SPPI-nya, kadang-kadang datang 2 dan dua-duanya tidak ada surat SPPI-nya. Jadi wajib kalian tekankan kalau mau datang ke rumah harus yang tersertifikasi, sekalipun kalian belum bisa membayarkan hutang kalian, karena itu emang sudah peraturan yang OJK berikan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Jangan pernah takut galbay. Ingat ya, sekalipun ada DC lapangannya, kalau kalian berada di posisi yang benar, kalian harus kuat mental. Dan pesan dari saya, jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat itu menjadi hukum pidana. Ingat ya, banyak sekali orang-orang yang merasa DC kalau datang ke rumah itu harus dilawan, DC kalau datang ke rumah itu harus dibuat mereka takut, nggak usah datang lagi ke rumah kita. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tetap ada prosedur-prosedur yang harus kita jalani, tetap ada prosedur-prosedur yang harus kita taatin. Karena apa? Kembali lagi, hukumnya untuk orang yang galbay itu adalah perdata. Ya, jangan sampai hukum perdata ini berubah menjadi pidana. Itu selalu saya ingatkan kepada kalian, sekalipun kita belum bisa membayarkannya, tetap kita dilindungi dengan hukum perdata. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat, tetap kuat mental menjelang akhir tahun. Jaga data diri kalian, jangan pernah lengah, dan tetap kuat mental. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.